Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. siang, sore, ataupun malam, teman-teman sekalian. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas proses pengolahan data kesehatan menggunakan dataset penyakit jantung sebagai studi kasus kami. Proses ini mencakup beberapa tahapan penting dalam data science. Sebelumnya, kami dari kelompok satu ingin memperkenalkan diri kami. Saya Muhammad Bagas Dwi Saputra dengan NIM 074. Saya Muhammad Arif Wiguna dengan NIM 084. Saya dengan Damai Serebes Nenggolan dengan NIM 089. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian data wrangling. Di sini terdapat tabel dari dataset kami. Kita akan langsung membaca tabel tersebut. Di sini terlihat pasien usia 49 tahun dengan keluhan NAP atau nyeri dada dan angina, yaitu nyeri dada yang tidak disebabkan oleh masalah jantung. Dan kolesterol memiliki tingkat 180 dan memiliki label heart disease sama dengan 1, yaitu pasien tersebut positif sakit jantung. Sementara pasien 40 tahun dengan tekanan darah dan kolesterol tinggi tapi tanpa angina, heart disease-nya sama dengan 0. Tahapan ini disebut data wrangling, yaitu pengambilan dan pengecekan awal struktur data sebelum analisis lanjutan seperti visualisasi. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke asing data. Di situ kita akan membaca tabel tersebut terdiri dari 918 baris dan 12 kolom, lengkap dan bersih, karena tidak memiliki nilai yang hilang atau missing values. Tabel tersebut memiliki tiga jenis data, numerik, dan kategorikal. Informasi ini sangat berguna pada tahap awal analisis data kami untuk memahami struktur data dan kebersihan data sebelum melangkah ke tahap selanjutnya. Lalu selanjutnya kita akan membaca perintah jantung data ISNA. Pada tabel ini mengkonfirmasi temuan dari perintah jantung data.info pada gambar sebelumnya. Jika sebelumnya kami menyimpulkan tidak ada data hilang karena jumlah non-null count sama dengan total baris 918. Maka perintah ini memberikan bukti yang lebih langsung dan tegas, yaitu jumlah data yang hilang di setiap kolom adalah 0. Ini adalah kabar yang sangat baik dalam analisis data kami, karena artinya dataset kami sudah bersih dari masalah nilai yang hilang dan kami tidak perlu melakukan teknik penanganan data atau missing value imputation. Lalu selanjutnya kita akan membahas jantung data.describe. Di tabel tersebut terdapat age atau usia. Rata-rata umur dari dataset ini adalah sekitar 53 tahun, rentangnya adalah 28 sampai 77 tahun. Resting BP atau tekanan darah ketika istirahat rata-ratanya sekitar 132 mmHg. Kolesterolnya rata-rata pasien dari dataset ini sekitar 199 mg. Cukup tinggi untuk ukuran manusia normal yaitu sekitar kurang dari 200. Fasting BS atau gula darah ketika puasa. Kebanyakan normal, rata-rata 0,23, artinya 23% punya gula darah tinggi. Maksa R, detak jantung maksimal, rata-rata pasien dari dataset ini memiliki sekitar 137 bpm. All peak, parameter EKG, rata-rata sekitar 0,89%. Heart disease, dari semua pasien yang tertera, 55%-nya adalah pasien yang terdiagnosis penyakit jantung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan membahas data cleaning. Yang pertama yaitu yang di bagian kolom seks, saya mengubah tipe datanya yang darinya objek ke kategori. Kenapa tujuannya ini saya berubah tipe data ini untuk menghemat memori dan mempercepat pemrosesan karena dalam data kategorial biasanya memiliki nilai yang berulang. Cocok di bagian kolom di sini yang yang tipe apa yang isi datanya itu berupa male dan female. Selanjutnya saya mengubah kolom nama kolom seksinya menjadi gender agar lebih enak didengar agar tidak salah mengartikan. Selanjutnya di bagian ini jantung data kolom kolesterol saya mencari data yang
data nilai kolesterol yang bernilai 0 karena di dalam dunia medik itu kolesterol 6 itu tidak mungkin ada. Berarti minimal apa setiap orang pasti mempunyai kolesterolnya masing-masing mau rendah, tinggi atau biasa saja. Selanjutnya di sini saya melakukan proses proses mencari nilai rata-rata untuk menggantikan nilai 0 tersebut agar agar nilai yang ada di dalam kolesterol ini yang isinya 0 terganti dengan nilai rata-rata. Sama seperti resting BP, saya mencari nilai tekanan darah saat beristirahat itu 0 karena nggak mungkin lah tekanan darah saat istirahat itu 0 soalnya bahaya. Saya mencari nilai rata-ratanya sama seperti kok cara yang di atas. Selanjutnya di dalam data describe di sini terdapat all peak-nya itu minus. Soalnya kan di dalam medik itu trauma itu cuma sampai 0 paling kecil. Jadinya 0, 1 dan seterusnya. Tidak ada minus. Soalnya saya mencari data all peak yang minus itu. Di sini terdapat beberapa data-data yang minus. Selanjutnya saya mencari yang paling tinggi. Selanjutnya Oh ya, selanjutnya saya mengkonversi yang darinya negatif, saya rubah ke bagian positif. Saya ngecekin lagi ada atau tidak yang di bawah 0 ataupun minus, sudah tidak ada, sudah terperbaiki. Selanjutnya saya mengubah exercise Acnima ini, penyakit pada saat olahraga ini, yang darinya Y dan darinya N ke No itu agar mempermudah nanti dalam EDA kita. Selanjutnya saya menambahkan kolom baru yang berupa kategori usia di sini mengambil dari kolomnya age ini. Jadi dikelompokkan gitu. Yang darinya di bawah 40 bagian muda, di di bawah 60 itu parubaya, di atas 60 itu seterusnya lansia. Selanjutnya saya menge-save file hasil data cleaning saya di sini. Selanjutnya ke selanjutnya ke bagian EDA. Di sini saya mengambil contoh 5 sampel data yang sudah kita bersihkan. Di sini terdapat data-data tersebut. Selanjutnya saya mencari mengelompokkan data berdasarkan gender dan kategori usia. Langkah berikut bertujuan untuk menghitung total pasien serta jumlah penderita penyakit jantung pada masing-masing kelompok. Nilai penderita dihitung sebagai jumlah dari kolom heart disease atau penyakit jantung. Bisa dilihat di sini bahwa gender M, kategori usia lansia, total pasiennya 203, penderitanya 104, persentase penyakit jantungnya itu adalah 80% dan seterusnya. Dan untuk selanjutnya analisis analisis statistik klinis per nyeri dada. Jadi tahap ini agregasi berdasarkan jenis nyeri dada menggunakan fungsi grup dan X statistik yang dihitung mencangkup usia, resting BP, kolesterol, dan penyakit jantung. Data ini disusun berdasarkan tabel diurut berdasarkan rata-rata nilai penyakit jantung secara menurun untuk melihat jenis nyeri dada yang paling sering dikaitkan dengan penyakit jantung. Misalnya di sini bisa dilihat eh, tipe nyeri dada ASN itu rata-ratanya di umur 56, restingnya minnya itu 133, kolesterolnya rata-rata itu 26, dan rata-rata penyakit jantungnya ini 80-an persen. Lebih tinggi, rupanya penyakit tipe nyeri dada ASN ini memiliki persentase yang tinggi pada penyakit jantung. Nah, selanjutnya di bagian ini kategori kolesterol dan aliran tekanan darah. Langkah selanjutnya adalah mengelompokkan kolom kolesterol ini ke dalam 3 kategori yaitu normal, borderline, tinggi. Pengelompokan ini dilakukan menggunakan fungsi pandas, chart, dan disimpan ke dalam kolom baru, kolesterol group. Kemudian dilakukan analisis agresi terhadap tekanan darah, resting BP, dan tingkat penyakit jantung. Heart disease berdasarkan kategori kolesterol ini digunakan untuk menghitung average blood
rata-rata tekanan darah pada tiap kolesterol, heart diastase, proporsi penderita penyakit jantung. Bisa dilihat ini di sini normalnya kolesterol Alfred Bosch-nya rata-rata 132 dan penyakit jantungnya rata-rata 30-an persen. Borderline rata-rata tekanan darahnya itu 130 dan penyakit jantungnya ada di sekitar 62%. Selanjutnya ke bagian perbandingan max heart antara pasien dengan tanpa exercise acne. Nah, langkah ini melakukan analisis komparatif berdasarkan kolom exercise aknima, yaitu apakah pasien mengalami aknima saat berolahraga atau tidak. Bisa dilihat pada kolom sini bahwa rata-rata yang tidak rata-rata pasien yang mengalami aknima saat olahraga cenderung memiliki detak jantung maksimum lebih rendah dan tingkat resiko penyakit jantung lebih tinggi. Ya, bisa dilihat di sini 85%. Selanjutnya identifikasi kelompok kelompok pasien berisiko tinggi. Kriteria pasien berisiko tinggi ditentukan dengan logika jenis laki-laki, M, kelompok khususnya parubaya, kolesterolnya lebih dari 200, dan all peak-nya lebih dari 0,5. Jadi bisa dilihat di sini kombinasi karakteristik ini menunjukkan kelompok pasien yang sangat rentan terhadap penyakit jantung. Selanjutnya di bagian korelasi, di sini menghitung korelasi antara berbagai fitur numerik dengan kolom target heart distance. Korelasi dihitung dengan fungsi core dan diurutkan dari yang paling atas ke bawah. Bisa dilihat dari urutan All Peak memiliki korelasi yang tinggi dengan penyakit jantung. Maxer, Maxer tidak memiliki hubungan signifikan dengan penyakit jantung dan korelasi disusul lagi oleh yang paling tinggi yaitu umur dan seterusnya. Selanjutnya akan memasuki bagian visualisasi eksplorasi analisis dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kita lanjut ke Visualization and Explanatory Analysis. Di sini kita akan mulai dari pertanyaan pertama, apakah kelompok parubaya memiliki kolesterol tertinggi? Dalam data tersebut, eh, tingkat kolesterol yang tertinggi itu berada di parubaya, dikarenakan menyentuh hampir 600, menyentuh menyentuh angka kolesterol yaitu 600. Sedangkan untuk muda kategori usia dan lansia itu di bawah 600. Lalu kita lanjut ke pertanyaan kedua, kelompok usia mana yang paling rentan terhadap penyakit jantung dan beberapa presentasi setiap penderita berdasarkan gender. Gender yang pertama itu ya female. Heart disease-nya 0, untuk parubaya itu sampai menyentuh sampai angka 100. Sedangkan untuk heart disease 1 itu di bawah 50. Dalam data tersebut, u- usia parubaya yang memiliki tingkat paling tertinggi. Lalu ke male, tingkat parubaya memiliki angka yang lebih dari 250, yang menyatakan bahwa parubaya yang lebih tertinggi datanya. Setelah itu, dalam presentasi tersebut, penderita penyakit jantung berdasarkan gender. Dalam diagram lingkaran tersebut, dinyatakan bahwa laki-laki 90,2% penderita penyakit jantung dibandingkan dengan perempuan yang berada di 9,8%. Pertanyaan ketiga, apakah Olpik lebih tinggi pada kelompok usia tertentu? Pada data tersebut,
tingkat Olpik yang paling tertinggi berada di lansia, yang dimana menyentuh lebih dari angka 6. Sedangkan untuk parubaya dan muda kategori usia itu masih di bawah 6. Lalu kita lanjut ke pertanyaan 4. Apakah lansia lebih sering mengalami angina saat olahraga atau exercise angina? Pada data tersebut, untuk parubaya lebih pada data tersebut untuk usia parubaya lebih tinggi dan lebih tinggi konnya yaitu sampai 350 dibanding dinyatakan bahwa parubaya lebih tinggi dibandingkan lansia. Lalu pertanyaan kelima, tipe nyeri dada atau chest pain type apa yang paling umum di tiap kelompok usia dan gender? Pada data tersebut, chest pain type yang berwarna biru itu ya ATA, terus yang orange itu NAP, terus yang hijau itu ASC, dan yang merah itu TA. Pada data tersebut, eh, male lebih tinggi datanya yaitu ASC yang dimana data tersebut menyentuh dan melebihi angka 400. Lalu untuk tingkat parubaya muda kategori usia dan lansia, di sini dapat dilihat bahwa tingkat ASC dari parubaya menyentuh angka 300 dibandingkan dengan kategori lain, yaitu muda kategori usia dan lansia. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, di sini adalah dashboardnya. Yang pertama itu distribusi kolesterol berdasarkan kategori usia. Berdasarkan box plot di bawah ini, terlihat bahwa distribusi kolesterol relatif mirip di antara ketiga kelompok usia, yaitu muda, parubaya, dan lansia. Namun kelompok parubaya menunjukkan kecenderungan memiliki nilai kolesterol yang sedikit lebih tinggi pada nilai tengah, median, dibanding dua kelompok lainnya. Selain itu, semua kelompok usia memiliki outlier kolesterol tinggi yang menandakannya adanya individu dengan resiko kolesterol tinggi di semua rentang usia. Hal ini menunjukkan bahwa kolesterol tinggi bukan hanya risiko di usia lanjut, tetapi juga dapat terjadi pada usia parubaya dan bahkan usia muda. Di situ terdapat distribusi kolesterol berdasarkan kategori usianya yang sesuai dengan data kami sebelumnya. Lalu selanjutnya, analisis usia dan gender terhadap penyakit jantung. Berdasarkan visualisasi di bawah ini, terlihat bahwa kelompok parubaya adalah yang paling banyak menderita penyakit jantung, baik pada laki-laki maupun perempuan. Namun, secara keseluruhan jumlah penderita laki-laki jauh lebih tinggi dibanding perempuan. Hal ini diperkuat dengan diagram pie di bawah yang menunjukkan bahwa sekitar 90% penderita penyakit jantung adalah laki-laki, sementara hanya sekitar 10% adalah perempuan. Ini mengindikasikan bahwa laki-laki memiliki risiko yang jauh lebih tinggi terkena penyakit jantung dalam dataset kami ini. Di situ terdapat tabel distribusi penyakit jantung berdasarkan gender dan kategori usia kami yang sudah kami bahas sebelumnya. Lalu terakhir yaitu presentasi penderita penyakit jantung berdasarkan gender. Di situ terlihat jelas bahwa 90,2% adalah laki-laki dan hanya sekitar 9,8% untuk perempuan. Lalu nilai outpik tertinggi berdasarkan usia. Berdasarkan grafik box plot di bawah ini terlihat bahwa kelompok usia lansia memiliki nilai outpik yang cenderung lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Olpik sendiri adalah merupakan indikator depresi segmen ST pada elektrodiogram atau EKG setelah aktivitas fisik. Nilai Olpik yang tinggi menunjukkan adanya kemungkinan skema miokard atau berkurangnya aliran darah ke jantung. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kelompok lansia lebih berisiko mengalami gangguan jantung yang ditandai dengan peningkatan nilai Olpik. Di situ terdapat diagram Olpiknya berdasarkan kategori usia, yaitu parubaya, muda, dan lansia. Di situ terlihat jelas bahwa lansia memiliki nilai outpik yang lebih tinggi dibanding kategori lainnya. Lalu yang keempat, distribusi eksos angina berdasarkan usia.
Grafik batang berikut menunjukkan distribusi kode angina saat olahraga atau exercise angina berdasarkan kategori usia. Terlihat jelas bahwa kelompok usia lansia memiliki jumlah penderita angina saat berolahraga yang cukup signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa lansia cenderung lebih sering mengalami nyeri dada selama aktivitas fisik, yang merupakan gejala umum penyakit jantung koroner. Sementara itu, kelompok usia muda jauh lebih jarang mengalami kondisi ini, menunjukkan tingkat kebugaran jantung yang relatif lebih baik. Di situ kita bisa melihat diagram batang, yaitu paruh baya sekitar 350, yaitu tidak dinyatakan tidak mengalami exercise angina dibanding kategori usia lainnya. Lalu selanjutnya, distribusi nyeri dada berdasarkan gender. Di situ terlihat jelas bahwa pria lebih sering mengalami nyeri dada tipe tipikal angina, sedangkan wanita cenderung memiliki distribusi yang lebih merata di semua jenis nyeri dada. Di situ terdapat diagram batang, yaitu distribusi chest pain type berdasarkan gender. Di situ terlihat bahwa male atau laki-laki mempunyai chest pain type ASY sekitar 400. Itu lebih tinggi daripada jenis sakit dada lainnya dan gender lainnya. Baik, sekian presentasi proyek akhir kami. Maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.